Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Maaf, Gimana Mbak Is? begini Bu, maaf saya mengganggu waktu Ibu sebentar. Saya mendapat tugas dari pendidikan guru penggerak untuk mewawancarai Ibu selaku kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Oh iya. Apakah Ibu bersedia saya wawancarai? Bersedia, saya bantu untuk kegiatan panjenengan menyelesaikan tugas CGP-nya. Oh iya, makasih ya Bu. Ya, kita mulai langsung mohon Ibu. Iya. Selama ini Ibu menjadi seorang pemimpin pasti pernah mengalami beberapa permasalahan yang gimana ya, penyelesaian masalahnya itu kan pasti memiliki beberapa alternatif pilihan. Nah, dari beberapa alternatif pilihan tersebut, Ibu selaku kepala sekolah, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Tentunya saya dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah ini banyak mengalami permasalahan, baik permasalahan yang ringan dan kadang ada yang membuat agak pertimbangan yang sangat berat. Ini biasanya yang berupa dilema mengambil keputusan yang harus adil dengan suatu kasus di sekolah ini, baik itu dengan Bapak Ibu guru maupun dengan siswa atau orang tua murid. Berarti dalam menyelesaikan masalah itu kita harus benar-benar jeli Ibu, apa itu termasuk dilema etika ataupun juga moral seperti itu. Iya. Ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan, yaitu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentunya saya harus mencari informasi dulu dari akar permasalahan kasus tersebut. Kasus itu misalnya di siswa atau di guru, Mbak? Berarti yang pertama adalah mencari akar permasalahan. Iya. Setelah itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Setelah tahu akar masalahnya, tentunya saya harus mempertimbangkan di masalah tersebut. Seandainya itu harus mengambil keputusan, itu saya harus adil. Misalnya contoh saja, ada anak yang kasus berantem lah, tentunya kan harus dicari anak tersebut masalahnya apa. Kalau sudah ditemukan, kan tentu ada yang anak yang merasa, kedua-duanya tentunya merasa benar. Satu pembelaan diri, yang satu tentunya juga membela diri juga, merasa benar semua. Nah, tentunya saya juga mencari informasi bekerjasama dengan Bapak Ibu guru atau mencari informasi pada saat kejadian itu kejadian yang sebenarnya. Kalau sudah, tentunya kita harus bijak dalam mengambil keputusan, misalnya menentukan sanksi atau perbaikan-perbaikan di siswa, mana yang benar, mana yang salah. Tentunya yang benar dikatakan ya benar, yang salah pun dikatakan ya salah, harus minta maaf, harus memperbaiki diri, yang benar pun harus mau memaafkan. Karena ada anak yang tidak mau memaafkan karena merasa benar. Nah, kita sebagai pendidik ini harus menemukan anak tersebut sama-sama menyadari baik yang salah maupun yang benar, nantinya ketemu lagi, bisa bersatu lagi, bisa bersama-sama lagi di kegiatan belajar mengajar gitu. Tidak sampai ada yang kadang sampai orang tua tidak matur ke guru, malah orang tuanya datang tiba-tiba, ya itu suatu masalah-masalah yang kadang sepele. Ini kalau tidak baik dalam penyelesaian ini nanti jadi gawe ini. Betul itu. Berarti kita mencari akar masalahnya dulu, kemudian mencari fakta-faktanya. Iya. Nah, kemudian
untuk hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema tersebut? Tentunya misalnya di kasus anak-anak kekerasan ya, kita kan juga sudah bentuk tim penanggulangan anti kekerasan. Juga misalnya di permasalahan yang lain tentu saya selalu melibatkan bapak ibu guru lain untuk mencari solusi sehingga saya menentukan keputusan itu tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, harus adil dan bijaksana. Kemudian selain kita harus adil ya dalam mencari pengambilan keputusan, kemudian untuk tantangan itu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Tantangannya kalau kasus itu masih di sekolah itu kan masih kita mudah menyelesaikan. Nah, tapi kadang kasus itu sudah meluasnya maksudnya ada misalnya kasus di sekolah tapi anak itu sudah lapor ke orang tua. Nah, ini nanti sudah menjadi lebih luas lagi. Tentunya orang tua juga melakukan pembelaan terhadap anak-anak mereka, sehingga kita juga harus tahu persis, harus berkomunikasi dengan baik, meredakan laporan-laporan atau pembelaan-pembelaan dari orang tua mereka. Jadi kan kadang biasanya orang untuk mengakui salah itu kan sulit. Nah, ini kita harus mencari berkomunikasi dengan baik, mereka sadar dengan sendirinya. Oleh tantangannya adalah ketika permasalahan itu sudah melebar. Iya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau membuat membuat jadwal atau prosedur lainnya akan dijalankan? Kasus-kasus dilema ini kan kasus dadakan ya Mbak, tidak terencana, tidak seperti kita misalnya kegiatan belajar mengajar, kegiatan sekolah itu kan ditata demikian sehingga terjadwal kegiatannya. Tapi kalau untuk kasus itu kan mendadak, kadang kita baru dingin ada suatu kasus. Nah, ini tidak ada jadwal, tentunya penanganannya juga saat itu juga, tapi perlu pola pikir yang harus jernih, harus mencari informasi yang betul-betul valid, harus mendinginkan suasana, karena biasanya suatu masalah ini kan akhirnya jadi panas situasi, jadi tidak membuat tidak kondusif. Tentunya misalnya ada masalah antara guru dan guru, ini pasti akan tidak kondusif. Nah, tentunya di saat itu ya harus saya selesaikan. Tidak saya menunggu besok jadwal ada penyelesaian kasus, tidak. Tapi yang misalnya ada kasus dengan anak, orang tuanya harus dipanggil ya saat itu juga. Orang tua harus hubungi. Berarti dalam penyelesaian kasus tidak terjadwal, jadi langsung ada permasalahan pada saat kemudian kita menyelesaikan, tapi dalam penyelesaian kita harus jeli antar permasalahan. Nah, tentunya kan butuh ketenangan. Ini menyelesaikan ini harus butuh ketenangan, tidak gegabah, tidak gusar-gusu, tenang, tapi masalah pasti akan selesai. Jadi masalah diselesaikan biar langsung selesai, tidak mendung-mendung masalah orang don perkoron nanti tidak bisa tidur. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Ya, setiap suatu masalah, kalau sekolah itu kan tim, Mbak. Iya. Jadi tidak saya serta-merta
punya power terus wah harus begini harus begini. Tentunya di tim ini masukan-masukan untuk menyelesaikan masalah saya tampung, saya analisa yang terbaik, terus butuh kebijakan juga, nah itu baru saya putuskan. Ini tim saja kan, kalau misalnya tim di sekolah ini tidak cukup, ya saya kan punya komite. Kalau berhubungan dengan wali murid, tentunya saya juga langsung menghubungi komite juga. Berarti intinya adalah komunikasi, Iya. kemudian kolaborasi. Iya. Kemudian Bu, pertanyaan yang terakhir Nggih. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan seperti ini? Dari setiap masalah kita ini dalam mengambil keputusan, yang pertama keputusan itu harus keputusan yang bertanggung jawab, baik secara etika maupun moral. Kalau ada aturan di sekolah juga harus sesuaikan dengan aturan. Nah, tentunya dengan mengambil keputusan ini juga diperlukan suatu kebijakan. Keputusan itu harus adil, semua pihak yang bermasalah puas, dan misalnya itu harus biasanya kan permasalahan yang seperti itu harus ada yang saling memaafkan, harus dipertemukan, setelahnya juga selesai, tidak ada masalah. Seperti itu, Mbak. Jadi tidak ada pihak yang diuntungkan, tidak ada pihak yang dirugikan, agar semua mendapat keadilan dan merasa nyaman. Iya. Itu saja Bu, beberapa pertanyaan dari saya tentang pengambilan keputusan yang dilakukan. Terima kasih Bu untuk waktunya. Mohon maaf sekali telah mengganggu Ibu. Semoga Mbak Isma segera selesai melaksanakan tugas sehingga bisa menerapkan di sekolah kita ini, hanya sebagai penggerak bisa menggerakkan seluruh siswa, bisa ikut menggerakkan bapak ibu guru yang lain, sehingga pendidikan di sekolah kita ini akan lebih maju, lebih baik lagi. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isna Khotimah, CPP Angkatan 9 dari Kabupaten Temanggung. Asal saya dari instansi SD Negeri 1 Tegalsari. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman saya. Monggo Pak untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Razi Fitik. Saya mengaku di SDN 2 Badung Gede, Kecamatan Kedu. Di sini saya sebagai kepala sekolah. Itu saja perkenalan dari kami. Ya, terima kasih untuk perkenalannya. Begini Pak, kali ini saya ingin mewawancarai Bapak mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oh iya. Ya. Pastinya di sekolah kita sering mengalami beberapa permasalahan nih Pak, baik Ya, itu ya. permasalahan yang berhubungan dengan sekolah, dengan siswa, dengan guru, bahkan dengan wali murid, seperti itu nih Pak. Dalam pengambilan suatu keputusan untuk penyelesaian masalah itu kita sering dihadapkan dengan beberapa dilema, yaitu ada yang namanya dilema etika dan ada juga dari kejujuran moral. Ya. Dilema etika sendiri adalah posisi di mana kita harus memilih antara dua pilihan yang dua-duanya itu saling benar, tetapi itu saling bertentangan, seperti itu ya Pak. Kemudian untuk kejujuran moral itu situasi seseorang harus membuat keputusan antara yang benar dengan yang salah. Dari penjelasan dilema etika dan kejujuran moral tersebut, pastinya Bapak selaku kepala sekolah itu pernah mengalami mengalami suatu permasalahan, bisa
disebutkan Pak, seperti apa masalahnya? Untuk pengalaman kami selama menganggung di SD Wali Kecil itu ya banyak sekali, utamanya tentang masalah atau apapun kendala-kendala dalam kita menjalankan tugas di sekolah. Utamanya untuk permasalahan yang kami hadapi itu adalah ini di kelas 5 itu ada anak itu, karena anak itu terdeteksi mempunyai kelainan secara kesehatan, kemudian beberapa kali anak itu tidak masuk sekolah. Jadi secara tidak langsung ketika tidak masuk sekolah untuk nilai kan juga tidak ada. Maka dari itu di sisi lain di akhir semester, nah guru kelas dan wali murid orang tuanya itu menuntut untuk tetap naik kelas. Nah seperti itu. Jadi kita juga secara institusi juga juga ada, kita melanggar aturan juga peraturan sekolah, dan juga secara hati nurani karena anak itu kan sudah 2 kali mengalami tindakan operasi. Jadi kan secara hati nurani kan kita juga kasihan seperti itu. Berarti ini masalahnya anak itu sering tidak masuk karena keadaan fisik, keadaan kesehatannya, gangguan kesehatan. Kemudian di akhir pembelajaran itu kan harus kita naikkan karena di situ ada rasa kasihan dengan rasa aturan gitu. Kemudian boleh saya untuk bertanya lebih lanjut Pak? Siap. Kemudian bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang dimana kasus itu kan merupakan bisa dikatakan dilema etika ataupun kejutan moral? Kalau menurut saya kan dari pengalaman tadi itu tentang anak yang harus dinaikkan ketika anak sakit itu menjadi suatu dilema etika Bu. Gitu, karena ada pertentangan di situ ketika kami harus dari hati nurani dari Bapak Ibu guru sendiri secara kasihan karena kondisi situasi kesehatan anak yang secara tidak langsung harus ditangani secara medis. Di sisi lain kita juga harus mengajukan mendirikan aturan bahwa dalam suatu kenaikan kelas ada harus memenuhi persyaratan tersebut seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban? Untuk pengambil keputusan kami utamanya yaitu kita berkonsultasi dulu kepada misalnya guru-guru senior dulu itu baiknya gimana, kemudian kita juga sharing, kita konsultasi juga kepada komite sekolah bersama, dan juga paling tidak kita juga memanggil orang tua di sekolah untuk kita saling berdiskusi baiknya kita mengambil suatu keputusan enaknya bagaimana terhadap siswa tersebut karena kendala sakit itu. Ya, selain itu juga itu ya Pak, nanti bisa menimbulkan kecemburuan ya. Ya betul sekali. Kalau kita tidak tepat dalam pengambilan keputusan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini selain dengan adanya itu tadi komunikasi antara guru? Untuk langkah-langkahnya utamanya kami mengidentifikasi dulu permasalahan itu, apakah itu kebenarannya betul atau tidak, apakah memang benar anak itu memang sakit tenganan apa tidak, atau hanya sekedar masuk angin biasa seperti itu. Dan kemudian kita mendelegasikan guru atau wali kelasnya untuk bisa home visit. Jadi guru untuk bisa masuk ke rumah atau mengunjungi wali murid untuk bisa tahu keadaan sebenarnya seperti itu. Setelah kita tahu keadaan sebenarnya dari guru, kemudian kita konsultasikan dan bermusyawarah antar guru seperti itu. Jadi keputusannya juga kita tidak bisa terburu-buru dalam mengambil keputusan seperti itu, karena hukumannya kan kenaikan kelas, nilainya kan akhir rapot. Nah yang kita ikutkan nanti kan ketika rapotan, ketika ada beberapa wali murid kok ada kecemburuan itu yang kita ikutkan.
Jadi kita harus cari akar permasalahannya dulu Ya, betul sekali. fakta-faktanya seperti apa. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika tadi? Untuk hal-hal yang menurut saya efektif yaitu kita itu utamanya kita harus bagaimana mencari kebenarannya dulu. Jadi harus mencari fakta-fakta dulu apakah itu memang benar adanya. Kemudian yang kita utamakan adalah musyawarah dengan murid itu sendiri, orang tuanya sendiri, dan juga rekan-rekan guru seperti itu. Memang komunikasi, Ya, betul. kemudian kolaborasi itu sangat penting Ya. untuk menghadapi suatu masalah. Selanjutnya, selama ini hal apa yang menjadi tantangan Bapak dalam mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika tersebut? Untuk tantangannya sendiri, kami di sini karena itu hubungannya dengan masyarakat, wali murid. Nah, tantangannya ketika mengambil keputusan, bagaimana caranya keputusan yang tidak menjadikan suatu celah atau nilai kelemahan dari sekolah kita seperti itu. Jadi paling tidak kita bagaimana caranya cari aman, mencari solusi yang terbaik ketika nanti orang tua, siswa, bahkan masyarakat itu memandang sekolah itu baik seperti itu. Jadi semua berjalan dengan baik dan lancar. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan, Ya, tidak ada betul. pihak yang diuntungkan. Jadi Ya. sama-sama Kepentingannya baik, ya, kepentingan semua tercukupi semua. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih membuat jadwal dulu untuk menyelesaikannya, kemudian bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk dalam kasus yang tadi kami sampaikan, kami langsung kita bergerak mencari solusi kami secepatnya, karena itu kan masalah kesehatan. Nah, itu bagaimana caranya kita menyelamatkan jiwa-jiwa seperti jiwa anak tersebut, karena dimungkinkan ketika kami mendelegasikan wali kelas di situ ternyata memang benar-benar anak itu mempunyai kelainan, itu ada gangguan kesehatan dan harus mengalami tindakan medis berupa operasi seperti itu. Jadi untuk penanganannya kasus itu kita langsung pada saat peristiwa itu terjadi, karena dimungkinkan nanti efeknya itu berkepanjangan seperti itu. Jadi tidak menunggu harus dijadwalkan. Iya, nggak ada jadwalnya. Ya, biar segera terselesaikan. Iya, betul sekali. Ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Untuk tokoh-tokohnya kami hanya beberapa saja, karena terus semacam kalau ketika masalah kok agak berat dengan masyarakat, kami langsung berhubungan dengan ketua komite sendiri untuk nilai-nilai pengambilan yang hukumannya kita bisa selesaikan dalam sekolah, kita selesaikan secara bersama dengan musyawarah dengan rekan-rekan guru seperti itu. Jadi ada musyawarah dulu dengan guru, Iya, kemudian sekali. kalau tidak bisa itu Terselesaikan, baru kita perlu konsultasi dulu. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak ini, pembelajaran apa yang Bapak terima yang dapat Bapak petik ya dari pengalaman Bapak untuk mengambil sebuah keputusan? Dari pengalaman yang sudah kami utarakan tadi, kami mengambil ada suatu pelajaran tertentu, yaitu untuk mengambil keputusan itu kita paling tidak harus mengetahui fakta-fakta kebenaran dahulu, identifikasi kebenaran. Terus yang kedua yaitu kita memusyawarahkan dengan rekan guru atau pihak lain yang berkompeten dalam suatu yang bisa kita ajak untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut, dan dimungkinkan nanti hasilnya itu semua pihak itu merasa tidak ada yang dirugikan seperti itu. Semua pihak merasa nyaman, Iya, nyaman iya. Terima kasih Bapak atas wawancaranya hari ini yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terima Iya, kasih iya. sekali atas waktunya. Mohon maaf sekali telah menunggu Bapak.
Iya, enggak sama sekali. Monggo Pak.